Pernahkah saudaraku merasa hidup ini tiba-tiba terasa seperti terowongan gelap tanpa ujung? Ujian datang bertubi-tubi, pekerjaan hilang, hutang menumpuk, bahkan anggota keluarga terbaring sakit parah. Dalam keputusasaan yang melilit leher itu, kebanyakan dari kita justru mengambil keputusan terburuk yang pernah ada. Mereka berkata, "Aku terlalu sibuk memikirkan masalah ini, nanti saja sholatnya, yang penting urusan dunia beres dulu." Inilah jerat tersembunyi yang membuat kita semakin jauh dari solusi. Saudaraku, jika 5 menit saja kita tinggalkan Sang Pencipta dalam kondisi sulit, bagaimana mungkin kita berharap Dia mengirimkan pertolongan dalam kondisi hidup yang jauh lebih sulit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka hati kita lebar-lebar pagi ini, atau mungkin malam ini, tergantung kapan video ini sampai di hadapan Anda. Kita akan membahas sebuah isu yang seringkali dianggap sepele, namun dampaknya bagaikan gempa spiritual, meninggalkan sholat saat hidup sedang sulit-sulitnya. Mengapa justru di saat kita jatuh terpuruk, bangkit untuk mengambil wudhu terasa begitu berat, bahkan lebih berat daripada mengangkat beban masalah di pundak? Padahal, Nabi kita Muhammad SAW telah mengajarkan, ketika beliau ditimpa kesulitan atau kesedihan yang mendalam, beliau berseru kepada Bilal, "Hiburlah kami dengan sholat, wahai Bilal." Ini menunjukkan sholat bukanlah beban, melainkan tempat kita pulang untuk mendapatkan kedamaian dan kekuatan sejati. Jika Nabi saja mencari hiburan di dalamnya, bagaimana mungkin kita, yang imannya jauh di bawah beliau, justru meninggalkannya? Jamaah sekalian, kita tahu betul bahwa hidup di dunia ini adalah ladang ujian. Mungkin saat ini Anda sedang berjuang dengan tagihan yang mencekik, mungkin sedang merasakan sakit yang tak kunjung sembuh, atau mungkin sedang menghadapi konflik keluarga yang merobek-robek jiwa. Ketika pikiran dipenuhi kekhawatiran dan rasa takut, ibadah seringkali tergeser ke urutan paling akhir, seolah-olah sholat itu hanyalah opsi pelengkap. Inilah bisikan licik setan yang ingin melihat kita terjatuh 2 kali, jatuh karena masalah dunia dan jatuh karena meninggalkan kewajiban agama. Kita lupa bahwa setiap kesulitan yang menimpa sejatinya adalah undangan lembut dari Allah, agar kita datang mengetuk pintunya melalui sujud yang tulus. Kita harus jujur pada diri sendiri ketika rezeki terasa sempit. Bukankah sholat adalah satu-satunya investasi yang dijamin keuntungannya? Ketika kesehatan merosot, bukankah sholat adalah terapi jiwa yang paling mujarab? Jika Anda berpikir, saya tidak punya waktu untuk sholat 5 waktu, coba renungkan kembali. 5 kali dalam sehari, kurang dari 1 jam total waktu yang kita butuhkan. Dan kita menukarnya dengan 23 jam kesulitan duniawi tanpa pertolongan ilahi. Sungguh, ini adalah pertukaran yang sangat merugikan. Sahabat beriman, sholat adalah tali penyelamat kita. Begitu tali itu terlepas, kita akan hanyut terbawa arus masalah tanpa arah. Ingatlah hadis qudsi yang sering kita dengar, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku." Jika saat kita sulit kita berprasangka bahwa Allah tidak peduli, maka kita akan semakin jauh. Namun, jika dalam keterpurukan terdalam pun kita tetap yakin, "Ya Allah, Engkau Maha Kuasa, dan dengan sholat ini aku menunjukkan bahwa aku tetap butuh Engkau," maka Allah akan melihat kesungguhan hati itu. Sholat adalah bukti konkret bahwa kita mengakui kelemahan diri dan mengakui keagungan Sang Pencipta yang memiliki seluruh kunci solusi. Ini adalah komunikasi langsung, tanpa perantara, tempat kita mencurahkan seluruh beban yang menyesakkan dada. Sholat bukan hanya gerakan fisik, saudaraku, tetapi adalah mi'rajnya orang beriman, perjalanan spiritual bertemu dengan Sang Khalik. Bayangkan, dalam kondisi hidup yang penuh tekanan, kita punya janji temu 5 kali sehari dengan Raja Semesta Alam. Di momen sujud, seluruh ego kita runtuh, seluruh kekhawatiran kita lepaskan. Kita memohon, kita menangis, dan kita yakin bahwa tidak ada satupun permintaan yang disampaikan dalam keadaan bersujud yang akan diabaikan olehnya. Justru, di saat hidup terasa paling berat, khusyuk yang kita dapatkan dalam sholat bisa jadi lebih mendalam karena kita benar-benar menyadari betapa fakir, miskin, dan butuhnya kita akan pertolongannya. Lalu, bagaimana cara menjaga sholat ketika kita merasa sangat lelah atau depresi karena masalah yang menumpuk? Tips pertama, jangan pernah menunda sholat. Begitu azan berkumandang, segera penuhi panggilan itu seolah-olah Anda sedang dipanggil oleh atasan terpenting di dunia ini. Padahal ini jauh lebih penting. Menunda satu waktu sholat saat sulit membuka pintu bagi syaitan untuk membisikkan penundaan untuk waktu berikutnya, dan akhirnya Anda akan terbiasa meninggalkannya.
Waktu sholat adalah gerbang rahmat yang terbuka. Jika kita menutupnya karena kesibukan dunia, maka kita telah menolak rahmat yang paling kita butuhkan. Kedua, sahabat beriman, ambil wudhu dengan sempurna, meskipun terasa dingin atau melelahkan. Wudhu bukan sekedar membersihkan fisik, tetapi membersihkan hati dari debu-debu keputusasaan. Ketika air membasuh wajah, niatkan bahwa ia juga membasuh kekhawatiran dan kesedihan di dalam hati. Rasakan sensasi kesegaran spiritual yang datang setelahnya. Setelah wudhu, berdiri tegak menghadap kiblat. Tidak perlu sholat yang panjang, yang terpenting adalah sholat yang tulus, meski hanya sekejap, namun memenuhi rukun dan syaratnya dengan penghayatan. Ketiga, dan ini sangat penting, pikirkan tentang sholat yang Anda tinggalkan bukan sebagai kerugian di dunia, tetapi sebagai kerugian di akhirat. Setiap kali kita merasa berat untuk sholat karena urusan dunia, ingatkan diri kita bahwa dunia ini fana, sedangkan akhirat abadi. Apakah pantas kita menukar keselamatan abadi hanya demi memikirkan masalah dunia yang pasti akan selesai, cepat atau lambat? Kesulitan hidup hari ini akan menjadi saksi bahwa kita tetap teguh menjalankan perintahnya, dan itu adalah bekal terbaik yang bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, mari kita renungkan, jika kita tetap bekerja keras, mencari nafkah, dan menyelesaikan masalah tanpa melibatkan Allah melalui sholat, maka seluruh upaya itu terasa hampa. Ibaratnya, kita sedang mendayung perahu di tengah badai, tetapi kita membuang jangkar satu-satunya yang bisa menahan kita. Sholat adalah jangkar itu. Ia memberikan kestabilan emosi, ketenangan jiwa, sakinah, dan keyakinan bahwa ada kekuatan maha besar yang mengendalikan segalanya. Tanpa sholat, kita hanya mengandalkan kekuatan diri yang terbatas, dan itulah resep pasti menuju kehancuran mental dan spiritual. Seringkali kita bertanya, kenapa hidup saya sulit terus, padahal saya sudah berdoa? Mungkin jawabannya terletak pada kualitas sholat kita. Apakah kita menunaikannya tepat waktu? Apakah kita hadirkan hati kita? Allah tidak memerlukan sholat kita, saudaraku. Kitalah yang membutuhkan sholat agar Allah sudi memandang kita dengan penuh rahmat dan belas kasih. Jika dalam kondisi nyaman kita mudah sholat, itu hal biasa. Tapi jika dalam kondisi sakit, tertekan dan terdesak, kita tetap memilih sujud. Disitulah nilai ketakwaan kita diuji dan ditinggikan. Cobalah jadikan sholat itu sebagai self-care spiritual terbaik Anda. Ketika dunia menuntut terlalu banyak dari Anda, jeda sebentar, lepaskan segalanya, dan katakan, aku butuh 5 menit ini untuk mengisi ulang energi, langsung dari sumbernya. Jangan pernah menganggap sholat sebagai interupsi dari pekerjaan Anda. Justru, sholat adalah restarter terbaik yang akan menyegarkan pikiran dan memberikan perspektif baru untuk menyelesaikan masalah duniawi Anda. Banyak masalah yang terasa buntu, tiba-tiba mendapatkan solusi setelah kita selesai sholat. Ini bukan kebetulan, ini adalah barokah dari ketaatan. Fokuslah pada istiqomah, konsistensi. Mungkin ada hari-hari di mana sholat Anda terasa terburu-buru dan tidak khusyuk. Itu manusiawi. Tetapi jangan biarkan ketidakkhusyuan itu menjadi alasan untuk meninggalkannya sepenuhnya. Lebih baik sholat dengan kurang khusyuk daripada tidak sholat sama sekali. Teruslah datang, teruslah hadir, dan minta kepada Allah untuk menganugerahkan kekhusyuan seiring berjalannya waktu. Konsistensi kecil yang dilakukan secara terus-menerus lebih dicintai Allah daripada ibadah besar yang dilakukan sekali-sekali. Sahabat beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita bahwa pembeda antara seorang muslim dan orang kafir adalah sholat. Ini adalah batas yang jelas. Jika kita membiarkan kesulitan hidup meruntuhkan batas ini, kita sedang berada di tepi jurang yang sangat berbahaya. Jangan biarkan setan memenangkan pertarungan di saat Anda sedang lemah. Angkat sajadah Anda, tegakkan diri Anda, dan tunjukkan kepada diri Anda sendiri bahwa tiada satupun kesulitan dunia yang mampu memisahkan Anda dari ikatan terkuat Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, setiap rintangan yang Anda lalui sambil tetap menjaga sholat, setiap tetes air mata yang jatuh saat sujud karena beban hidup,
semuanya tercatat sebagai pahala yang berlipat ganda. Ini adalah investasi terbaik untuk meringankan timbangan amal di hari perhitungan kelak. Jadi, jangan tinggalkan sholat. Sebaliknya, jadikan sholat sebagai tameng Anda, sebagai benteng pertahanan terakhir Anda melawan keputusasaan, dan sebagai sumber kekuatan yang tidak pernah habis. Bayangkan, jika suatu saat nanti Allah bertanya kepada kita, "Mengapa engkau meninggalkan kewajibanmu di saat aku sedang mengujimu?" Jawaban apa yang akan kita berikan? Apakah kita akan berkata, "Ya Allah, aku terlalu sibuk dan terlalu sedih"? Padahal, kesedihan itu justru seharusnya mendorong kita untuk lebih sering bersujud, mencari ketenangan di hari baannya. Jangan sampai penyesalan itu datang di hari di mana seluruh amal perbuatan dihitung dengan detil. Mungkin Anda merasa sangat berdosa karena sudah meninggalkan beberapa waktu sholat karena stres atau kelelahan. Jika ya, sekarang adalah waktu terbaik untuk bertaubat. Lakukan sholat taubat, minta ampunannya, dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Segeralah menunaikan sholat qadha, mengganti bagi yang terlewat, meskipun terasa berat. Langkah kecil ini menunjukkan keseriusan hati Anda untuk kembali ke jalan yang benar, dan Allah Maha Penerima Taubat. Bagi yang saat ini sedang diuji dengan penyakit, mungkin sulit untuk berdiri, Allah Maha Tahu saudaraku. Sholatlah sambil duduk, sholatlah sambil berbaring, sholatlah dengan isyarat mata jika memang itu yang Anda mampu. Kewajiban sholat tidak pernah gugur selama akal sehat masih ada. Allah tidak memberatkan hambanya di luar batas kemampuannya. Yang Allah tuntut adalah niat tulus dan upaya terbaik kita untuk tetap hadir dalam panggilannya, apapun kondisinya. Mari kita jadikan kesulitan hidup ini sebagai momentum untuk memperbaiki hubungan kita dengan Sang Pencipta. Ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga hidup kita. Ketika kita memprioritaskan perintahnya, Allah akan memprioritaskan urusan kita. Ini adalah janji yang pasti. Mulai hari ini, biarkan azan menjadi prioritas utama di tengah hiruk-pikuk masalah Anda. Setiap kali hati berbisik, "Aku tidak punya waktu," segera jawab, "Aku tidak punya waktu untuk tidak sholat." Sholat itu pertolongan, bukan penghalang. Sholat itu penenang, bukan pembeban. Dan sholat adalah gerbang menuju rezeki yang berkah, bukan penghambatnya. Jangan pernah tinggalkan sholat, sahabat beriman, walau hidup terasa sesulit apapun. Semakin sulit ujiannya, semakin erat kita harus berpegangan pada tiang agama ini. Percayalah, setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Dan kemudahan itu seringkali datang setelah kita membuktikan kesetiaan kita melalui sujud. Saudaraku, mari kita bertekad bersama. Mulai dari sholat yang akan datang, kita akan menunaikannya tepat waktu, dengan segenap hati. Sebagai bentuk pengakuan bahwa kita sangat bergantung kepada Allah dalam setiap kesulitan. Tunjukkan pada diri kita bahwa kita kuat, bukan karena kita kaya atau sehat, tapi karena kita selalu terhubung dengan sumber kekuatan tak terbatas. Jadikanlah sujud sebagai tempat berlindung dari segala hiruk-pikuk dunia yang melelahkan ini. Akhirnya saudaraku, setelah mendengar tausiah ini, saya mengajak Anda semua untuk mengambil pelajaran yang mendalam. Jika materi ini menyentuh hati Anda, mohon bagikan kepada orang lain yang mungkin sedang berjuang menghadapi kesulitan hidup, agar mereka pun mendapatkan pengingat ini. Tulis di kolom komentar niat tulus Anda untuk tidak lagi meninggalkan sholat fardu walau hidup terasa berat, dan mari kita saling mendoakan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang istiqomah dalam sholat. Kabulkanlah hajat-hajat kami, dan angkatlah segala kesulitan yang membebani hati kami. Amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.